Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Yang Maha Kuasa. Pada perkuliahan kita yang ke-11 sebenarnya ini, kita akan membahas terhadap pengertian NFD, SFD, dan BMD. Apa sih sebenarnya kepanjangan dari ini? Nah, ini yang kita sebut sebenarnya adalah kepanjangan dari normal force diagram. Normal force diagram artinya apa? Gaya-gaya normal yang terjadi di dalam satu konstruksi batang. Nanti kita akan lihat contohnya. Baik. Kepanjangan dari NFD, SFD, dan BMD itu adalah normal force diagram, adalah diagram gaya normal yang terjadi pada suatu batang benda kerja searah dengan garis normal benda kerja atau satu sumbu yang kita sebut dengan sumbu X. SFD atau shell force diagram adalah diagram gaya tegak lurus terhadap benda kerja atau tegak lurus terhadap bidang. Ini yang berada di dalam sumbu Y. BMD adalah bending moment diagram, adalah diagram bending moment atau momen bengkok atau benda kerja yang terjadi. Nah, kenapa ini kita akan pelajari? Karena dengan seperti ini kita akan bisa melihat titik kritis terhadap gaya-gaya yang terjadi di dalam satu batang. Oke. Normal force diagram. Kita contohkan yang kemarin kita sudah lihat. Pada kedua tumpuan ini, roll dan roll, kita berikan gaya 100 kN dengan jarak adalah 100 meter. Nah, pada saat kita nanti akan membuatkan normal force diagram, nanti akan kita buatkan ini dipotong. Satu bagian ini nanti adalah dipotong, kemudian satu bagian ini adalah dipotong. Kita ingin mencari titik mana yang paling besar dan paling dominan bahwa dia nanti akan terjadi beban dari gaya normalnya. Oke. Ini juga sama ya. Dari 0 menuju X, dari 0 menuju X, nanti sampai dengan 100. Oke. Kita potong satu. Kalau kita yang kemarin sudah bisa melihat bahwa pada saat kita mempunyai 100 Newton, kilonewton, gaya yang terjadi untuk menahan ini adalah FIY 100 kN. Artinya apa? Ini tumpuan ini mampu menahan 500 kN. Nah, di sini pada saat kita memotong bagian ini, ada tanda yang harus dipatuhi oleh kita bersama, yaitu ini adalah MX, itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini adalah sharing, PX itu menuju ke bawah, dan MX itu adalah menuju ke dalam sampai. Nah, pada saat kita tahu bahwa nanti di sini yang kita sebut dengan NFD itu adalah yang ini saja, yang MX, yang menuju ke sumbu, searah dengan sumbu. Nah, kita lihat, sigma Fx sama dengan 0 plus ke kanan, tidak ada gaya yang searah dengan sumbu X. Kenapa? Nx sama dengan 0. Berarti apa? Kosong. Nah, oke. Ini adalah normal force diagram. Oke. Kita coba lihat saja. Yang ini nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Normal force diagramnya, sigma Fx sama dengan 0 ke kanan. Tidak ada gaya yang searah dengan sumbu X. Ini sampai dari batang ini sampai dengan sini, itu berarti apa? Ini kosong. Berarti apa? NFD, normal force diagramnya kosong. Berarti apa? Tidak ada gaya yang kritis berada di batang ini, karena apa? Gaya yang ini tidak diberikan gaya tumpuan, atau gaya luar yang ada di sini. Sehingga apa?
ini tidak akan menjadi crack atau menjadi patah gara-gara MX. Oke, bisa ya, gampang nih. Oke, ini MFD, SFD. Oke, jadi apa? Kalau kita lihat NFD itu kalau kita gambarkan 0 dari titik A, gitu ya, sampai dengan titik B itu adalah datar saja, kosong saja. Inilah yang kita sebut dengan NFD. Bisa ya, gampang ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali lagi ke sini lagi, atas. Pada saat kita sudah melihat NFD itu adalah 0, berarti apa? Kita akan melihat kembali gaya yang nanti terbesar mempengaruhi beban, sehingga apa? Beban ini menjadi crack paling besar, berada di mana? Oke. Kita mempergunakan SFD, ya, Shear Force Diagram, di mana kita hanya mempergunakan ini saja, Px. Ini karena saya gabung, nggak apa-apa ya. Px ini adalah sebagai ke bawah. Karena kita lihat bahwa FAY sama dengan 500, berarti apa? Sigma FE sama dengan 0 ke atas plus. FAY minus Vx sama dengan 0. Ke atas plus, ke bawah minus. FAY sama dengan Vx, Vx-nya adalah sama dengan 500 kN. Kita lihat. Vx di sini 500 kN dengan nilainya adalah plus. Kita lihat ini saja. Selanjutnya, yang kedua. Karena tadi sudah kita potong pertama, kemudian kita potong kedua. Sigma Fy sama dengan 0 plus ke atas. Ada 500 kN diminus dengan 1000. 1000 itu dari mana? Yang tadi, yang dari awal. Diminus dengan Vx sama dengan 0. Vx sama dengan 0, ini ke bawah. 500 minus 1000 minus Vx sama dengan 0. Berarti berapa? Minus 500 untuk Vx. Berarti apa? Vx berada di sini itu adalah minus 500. Nggak percaya? Kita lihat. Nah, bagaimana yang berada di sini? Karena ternyata di sini itu adalah terjadi adalah hanya 0 saja. Oke. Diagramnya yang terjadi adalah ini. 500 plus dari A menuju sampai yang ada di sini. Ini. Ya. Kemudian ternyata di sini menjadi 500 minus. Sehingga apa? Untuk menggambarkan SFD adalah seperti ini. Menarik ya? Oke. Ini hanya contoh saja. Oke, kita kembali ke BMD. BMD adalah yang tadi sudah kita potong, kita hanya melihat yang ini saja, yang MX. Berarti apa? Sigma momen di A kita sama dengan 0 plus ke kanan. Berarti sigma A Fx dikalikan 0 ditambah Mx sama dengan 0. Mx-nya berarti berapa? Karena dia tidak punya jarak, berarti 0. Sampai sebatas berapa? Sampai sebatas dia itu yang diinginkan. Oke. Yang kedua, ini. Karena kita sudah potong di sini, ini Mx-nya 0. Tapi bagaimana yang ada di sini? Berarti kita akan kalikan dengan yang ada di sini. Oke. Di sini, sigma momen A sama dengan 0 ditambah, ya, plus itu artinya menuju seberlawanan arah jarum jam. 1000 dikalikan dengan 500 karena posisinya berada di tengah-tengah, 500 ditambah dengan Mx sama dengan 0. Mx berarti berapa? Mx 1000 dikalikan 50 sama dengan 50.000 kN. Posisi di sini itu adalah 50.000 kN. Dan berada di sini berapa? 0 lagi. Nah, gambarannya adalah ternyata di BMD, bending moment diagram, itu posisinya yang paling besar
itu ada di tengah. Di sini kecil sekali. Di sini adalah besar, di sini besar. Artinya apa? Gaya yang paling besar bending moment itu di sini. Artinya apa? Ini akan menjadi crack. Sehingga apa? Kita harus bisa membuat bahwa benda ini jangan sampai crack. Bagaimana? Caranya adalah bebannya dikurangi atau ini batangnya diperbesar. Kita lihat di sini saja. Ini sudah terjadi perbedaan antara 500 plus dan minus. Ini sudah menjadi perbedaan. Ini juga. Ya. Jadi kita bisa lihat ini, oh ternyata di sinilah yang paling besar. Oke. Inilah yang sebenarnya yang kita sebut dengan diagram normal force diagram, shear force diagram, dan bending moment diagram. Gampang ya? Baik. Terima kasih.